bercerita soal pengalaman gue di tahun 2008 di mana gue nganter rombongan yang mau camping gitu lah ke Gunung Salak, di mana salah satu cewek itu berubah menjadi pocong padahal dia masih hidup. Awal ceritanya waktu itu studi tour. Sekolah gue itu studi tour Februari 2008. Sekolah gue studi tour kelas 2-nya gue gak ikut. Waktu gue gak ikut, libur kan. Tapi gue di pasar tuh kerja. Jadi kuli pasar. Pas gue lagi kerja di pasar, gue ketemu sama kakak kelas gue. Hari gak ikut ke Jogja? Oh enggak kak. Nah dari ngobrol-ngobrol, terus dia, udah nanti malam ke rumah kakak. Ini nomor HP kakak. Ini alamatnya. Ini ongkos buat Arya. Pokoknya malam datang. Habis kerja di pasar itu, gue ke rumah, gue mandi, gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Nah di situ gue ketemu sama abangnya kakak kelas gue itu. Ya ngobrol gitulah, kenalan. Terus abangnya itu nanya ke gue, oh Arya jadi sekarang libur ya, nggak ikut ke Jogja libur ya? Iya bang. Ya udah mendingan ikut aja sama abang. Lumayan loh ada bayarannya. Kita ke Gunung Salak. Jadi tour guide gitu kan. Rencananya itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ya udah kan gua setuju aja kan. Lumayan. Liburan ke Gunung Salak dapat bayaran. Ya kebesokannya gua nunggu sama si abang itu di Lido. Yang mau gua temenin ke Gunung Salak itu 7 orang. 7 orang, 4 cowok, 3 cewek. Nah kita jemput di Lido, setelah itu langsung ke Gunung Salak. Kita lewat Cidahu. Gue di sana bawain logistik. Tas gue berat banget, banyak logistik lah di situ kan. Enggak sampai puncak sih. Cuman udah agak sore, kita langsung bikin tenda tuh. Malamnya banyak kejadian-kejadian aneh. Dari malam pertama aja udah, ya tahu ya mungkin yang sering ke gunung mungkin ya tahu lah sedikit banyak suka ada suara-suara apa kayak gitu. Nah di malam pertama kita kumpul tuh di api unggun, kumpul gitu kan. Kita bikin game tuh, botol diputer kayak gitu. Siapa yang botol itu berhenti, dia nanya ke seorang gitu. Botol itu berhenti, terus dia tanya ke Ririn gitu kan. Apa sih yang lu takutin gitu kan. Terus Ririn yang dia jawab itu, gua takut kalau gua mati, gua jadi hantu. Gentayangan, nakut-nakutin kalian semua. Kata Ririn kayak gitu. Yang paling dia takuti itu. Terus ditanya kan, emang kalau lu jadi hantu mau nakut-nakutin siapa? Gua mau nakut-nakutin Arya gitu. Pada ketawa lah, itu kan bercanda-bercanda kan. Nah itu di malam pertama. Nah di malamnya itu ada 2 cowok datang ke tenda minta diantar ke, bukan WC berarti ya, dia mau buang air gitu kan. Berarti kan kita harus ke sungai, di gunung kan nggak ada WC umum kayak di terminal gitu kan. Nah gua antar tuh, di tengah-tengah perjalanan ada yang cekikikan tuh, suara cewek pelan tapi bener-bener jelas. Kita bertiga berhenti kan, denger gak? Pada denger kan. Udah denger kayak gitu, cekikikannya udah berhenti. Tapi di situ ada kayak orang berantem. Bayangin di gunung malam-malam ada suara orang berantem, kayak gimana sih, kayak teriak-teriak kayak gitu. Ada suara pedang juga, terang kayak gitu. Nah yang satu balik lagi, oh gue takut. Gue juga pengen ngikutin dia yang balik ke tenda itu, gue pengen ikutin. Tapi kasihan yang satu, Arya masa lu tega sih ninggalin gue, ini udah ini banget nih. Ya udah gue temenin kan ke sungai. Dia di belakang, gue nungguin di depannya gitu kan. Gue juga buang air kecil di situ. Ngadep ke semak-semak. Di semak-semak itu ada suara kayak gimana sih?
kayak gitulah. Gue pikir, wah ini hantu apa nih, hantu apa. Gue lagi buang air kecil lagi gitu kan, berdiri, gue bergetar, tahu-tahu apa, loncat dari semak-semak. Kucing apa, kucing kok gede gitu, ngeliatin ke gue tuh, itu macan. Gue mau teriak gimana, ngeri dia ke gue loncat apa gimana. Gue mau lari, kasihan temen gue nih. Pokoknya itu gue pasrah, gue ngeri di gimanain lah. Nah, dia ternyata minum doang. Macan itu minum doang, udah minum, loncat lagi, udah. Nah pas di perjalanan balik ke tenda, ada 2 orang lagi yang mau ke sungai. Kita tanya kan, oh mau ke sungai? Gitu kan. Dia nggak ngejawab, diem aja yang 2 orang itu. Kenapa kan beda banget gitu. Jalan aja gitu, jalan aja. Udah balik ke tenda. Pas di tenda, yang gue antar itu kan ke tenda dia. Gue tendanya beda nih, pisah, beda tenda. Dia sama teman-temannya. Kalau gue masih abang itu yang ngajakin gue ke Salak. Pas gue nyampe tenda, yang gue antar ke sungai itu teriak gitu kan. Gue keluar lagi kan, keluar tenda. Kenapa? Ternyata yang tadi ketemu di jalan 2 orang itu ada di tenda. Kita pas pulang ke tenda itu kan ketemu tuh sama teman yang lain 2 orang itu mau ke sungai. Ditanya nggak ngejawab. Pas balik ke tenda, yang 2 orang ke sungai itu ternyata ada di tenda. Teriak lah dia. Dia langsung tidur di tenda gua tuh. Jadi kayak yang nyerupain kayak gitulah. Udah setelah itu dia tidur di tenda gua sama si abang. Nah pagi-paginya bangun kan si abang, nanya ke gua, Arya kenapa dia tidur di sini gitu kan? Gua ceritain gitu kan. Itu kejadian di malam pertama. Di malam yang keduanya, kita pas lagi ngumpul-ngumpul tuh. Gua inget Ririn, salah satunya itu Ririn. Ririn itu kedinginan. Tunggu Ririn mau ngambil mantel dulu. Ririn bilang kayak gitu kan pas lagi ngumpul nih. Dia ke tenda. Terus dia bilang, siapa sih nih yang jahil kayak gitu kan. Disamperin kan. Kenapa Rin, kenapa? Ini mantel Ririn kok gak ada, siapa sih yang ngumpetin? Kayak gitu kan, kita cari itu bareng-bareng. Emang gak ada kan, mantel Ririn gak ada. Udah kan, kalau udah malam, udahlah besok aja. Nah udah pada masuk ke tenda, tinggal gua sama si abang kan. Gua sama abang paling terakhir lah masuk tendanya. Nah pas gua mau masuk tenda, si abang kan belum, pas mau masuk nih, si abang ngeliat, apaan kayak gitu kan, baca, bang lu lihat apaan bang? Pas gue, itu tuh lihat, ada yang terbang tuh ngelayang, warnanya putih. Gue kocok mata kan, pengen apaan nih, apa gue halu apa gimana gitu, apa mata gue salah ngelihat, muter aja putih. Bang, itu kayak mantel ya, apa itu mantelnya Ririn gitu kan. Udahlah kita ambil, katanya jangan ngapain diambil, itu kayaknya lagi dipakai sama jin Gunung Salak kata dia kayak gitu. Gue takut sebenarnya, itu takut gue, dibayangin aja benda ngelayang kayak gitu. Jadi gue masuk sama si abang kan ke tenda. Gue gemeteran gue juga takut. Terus si abang tidur, sebelum tidur dia ngomong gini, Arya jangan tidur semua, gue dulu tidur gantian kata dia. Sambil ngerokok gue dibukain sedikit tuh, takut juga gue sambil ngerokok, ngilangin rasa takut. Nah di situ Ririn datang ke tenda, minta diantar ke sungai, dia mau buang air gitu sama temennya. Itu masih di malam itu? Di malam kedua ini. Di malam kedua gue antar kan ke sungai. Di perjalanan ada yang teriak, Rin tunggu. Suara cewek, Rin tunggu. Pas jalan berhenti kan, Ririn nengok.
Iya, kayak gitu lah. Gitu. Gua pikir itu cewek yang satu lagi, kan ceweknya ada 3 nih. Yang gua antar ke sungai itu 2 orang. Jadi ada satu cewek masih di tenda. Gua pikir itu cewek mau ikut juga ke sungai. Ditungguin kok gak ada gitu kan. Ih lama, udah gak kuat kata Ririn. Langsung kayak gua ke sungai nemenin gitu kan. Nah, biasa gua menghadap kemana gitu kan, dia berdua-dua di sana gitu kan. Ririn teriak, itu apaan sih katanya. Ih itu kayak mantel, kayak mantel Ririn deh. Ih siapa sih yang jaya? Kok tega-teganya sih mantel Ririn disimpan di sungai. Jadi ada batu putih gitu kan. Gue awalnya ngeliat cuman gue pikir itu plastik atau apa. Cuman Ririn, kayaknya itu mantel Ririn. Udah nanti aja, besok aja, ambilnya besok aja. Tapi Ririn kan, nggak mau, itu kan mantel kesayangan bapak katanya. Nanti kalau besok hilang gimana? Siapa sih tega amat sih? Gue pengen ngomong gitu kan. Itu gak ada anak-anak yang jahil. Tadi gue lihat itu ngelayang sendiri kayak gitu kan. Udah tuh. Daripada Ririn yang ngambil, ngeri kan cewek yang ngambil. Ya udah gue yang ngambil. Deg-degan ada, gue takut jujur. Ya orang gue pertamanya lihat itu mantel ngelayang sendiri. Gue ambil mantelnya. Di batu agak gede itu sih. Udah, gue ambil, gue kasih ke Ririn. Nah balik kan, pas balik cewek yang gak ikut itu ada di api unggun. Ririn tanya kan, lu tadi manggil gue ya? Manggil kapan? Gue baru bangun, gue kesini mau bikin minuman lah. Lu mau ke sungai gak bilang-bilang katanya gitu. Gue kan takut. Tadi lu gak manggil? Manggil apaan sih katanya. Tadi gak ada yang manggil gue. Orang gue baru bangun tidur katanya. Itu di malam kedua. Itu kejadian di malam pertama dan malam kedua. Kalau siang harinya sih biasa-biasa aja, gak ada yang aneh, kita gak ada hal aneh. Nah ini yang di malam ketiga ini yang bikin gak bakalan gue lupa gitu. Kejadian yang bener-bener aneh. Dan itu gue lihat dengan mata gue sendiri. Bukan gue doang berarti kan, yang lainnya juga ngeliat. Saat itu pas lagi ngumpul, Ririn bilang, dingin banget nih. Tunggu bentar ya, Ririn mau ngambil mantel dulu. Dia pergi ke tenda, terus pas di tenda itu, Ririn itu di dalam tenda tuh ngomong kayak gini. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Kayak gitu kan. Apaan sih ini nih? Apaan sih? Gue pikir anak-anak yang lain juga pikirnya, Ririn lagi caper gitu kan. Wah itu mau bikin apa sih? Kayak ngeprank gitu lah mungkin ya. Kita di luar tuh, biarin kayak gitu. Tapi kesini tolong gitu. Ini kenapa sih? Kayak gitulah kedengaran suaranya. Kan makin kesini dia ngejerit. Ririn ngejerit. Tolong bantuin Ririn. Gue lihat dari jauh gitu kan. Berusaha ngelepasin mantel. Emang Ririn ke tenda itu kan mau pakai mantel nih. Nah di tenda dia udah pakai mantel. Tapi dia nyoba ngelepasin mantelnya itu. Gue pikir bercanda atau gimana. Tapi kesininya jadi kacau. Suasana jadi kacau. Ririn jadi kayak kepanasan. Kayak kesurupan gitu lah. Lepasin apa gitu kan. Yang lain kan jadi bingung lu di situ kan. Tolong lepasin, panas kayak gitulah. Beberapa orang nyoba ngelepasin mantel itu tapi susah, minta ampun, susah dilepasin. Semua orang, termasuk gua pikir ini bercanda, gua lepasin ini mantel gua lepasin. Gua pegang mantel, bukannya mantel yang lepas, malah gua yang mental. Lu mental? Mental. Rasanya apa pas lu pegang? Kayak kesetrum. Lu pernah kesetrum nggak? Kayak gitu ya? Kayak kesetrum. Kalau kesetrum kan gimana sih? Gue mental. Nggak jauh sih, paling semeter 2 meter lu gue itu panas banget. Semakin kacau. Ririn nangis. Yang gini, Rin
Rin nyebut istighfar kayak gitu kan yang lainnya. Pas kesininya kita berusaha tuh buat ngelepasin mantel. Rin tetap kayak gimana sih mau ngelepasin mantel tapi susah. Oh udah bareng-bareng. Kita mau ngelepasin, pada ada yang kepanasan. Jujur gue abis gue kepet lagi tuh gue gak berani megang mantelnya. Ngedeketin Ririn, tapi Ririn di situ malah loncat kayak bukan loncat kayak diseret gitu. Pernah lihat orang diseret gitu? Jadi dia nggak ada yang kayak ngelayang kayak gitu, kayak ada yang nyeret dia. Kita mau ngedeketin diseret, tolongin Ririn. Yang cewek yang dua itu kan, bantuin. Ya, kita mau bantuin gimana, susah juga. Kalau Ririn emang nangis, dia ngejerit, panas bilang kayak gitu. Dia mau ngelepas jaket mantelnya itu nggak bisa. Ada pohon, kayak dia kan terbang tuh, gitu. Apa sih? Berhenti di pohon, badannya itu berhenti di pohon. Wah, diem lah. Nah kita kan nyoba lagi buat ngelepasin. Siapa tahu aja bisa gitu kan. Pas kita mau ngedeketin, jujur di situ gue air mata udah keluar, gue takut gitu. Pas ke pohon kita semuanya ke situ, mau ngedeketin Ririn, malah naik ke atas pohon. Naiknya gimana tuh? Kayak ini misalkan mantelnya kan ada ini ya, kayak ada yang narik ke atas. Bantuin Ririn, tolongin Ririn panas, Ririn sakit, gimana sih, kayak gitulah. Ke atas pohon, dikit-dikit ini gue nggak pernah lupa, nggak bakalan mungkin gue lupa gitu kan. Pakai celana panjang, pakai mantel, perlahan-lahan jadi busuk gitu, kakinya busuk, terus perlahan jadi kayak kain kapan gitu kan, kayak mana, perlahan-lahan jadi pocong, berubah, mukanya doang yang enggak, tapi ini kelihatan kalau pocong misalkan kebungkus semua ya, tapi kakinya masih kelihatan busuk gitu. Kayak bayangin mantel, kita lihat gua lihat dia itu pakai celana, pakai mantel, tapi tiba-tiba jadi kain kafan, udah kayak pocong aja. Nah mukanya perlahan-lahan ya sama kayak kakinya, mulai busuk, nangis. Yang cewek ya ada yang pingsan ngelihat kayak gitu. Jujur gue juga kalau pengen nangis ya udah nangis sih, cuman gue tahan aja gitu kan, takut bener gue. Baru ngelihat orang berubah. Pernah ngelihat yang ngebongkar kuburan gak sih? Dimana si mayitnya itu kain kapannya itu kotor. Nah kayak gitu. Ini busuk. Nah di situ kan, kita udah panik lah. Kita mau nolongin ya gimana? Kita nyoba buka mantelnya aja, susah. Itu yang sampai detik ini gue nggak ngerti gimana bisa berubah jadi pocong. Nah udah kita putusin aja, ya udah kita turun, kita minta bantuan. Siapa tahu aja bisa nolongin Ririn yang udah jadi pocong gitu. Kita jalan turun gunungnya itu Ririn ngikutin. Jangan tinggalin Ririn, dia nangis kayak gitu. Ngikutinnya di mana, Mas? Itu ngelayang, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Ngikutin aja. Di atas pohon? Ke pohon-pohon. Jangan tinggalin Ririn, gue masih denger dengan jelas. Jangan tinggalin Ririn. Ya gitu, mau gimana nolongin nggak bisa. Di situ juga kita takut kan. Ya udah kita turun kan. Tapi pas kita turun, Ririn nangis, jangan tinggalin gitu kan.
tapi udah hilang. Kita turun aja, yang temennya yang cewek ya, gimana Ririn, kasihan. Udah pas turun ada telepon bunyi kan, itu HP-nya Ririn, mau diterima kan pada nggak berani. Ini bokapnya Ririn gimana nih, pada nggak berani. Ya itu kan salah satu terima tuh di loudspeaker, Ririn di mana gitu kan. Bokapnya itu tanya kan, Om ini temennya bukan Ririn gitu. Om, belum dia ngejelasin, bokapnya Ririn bilang kayak gini, tolong bilangin ke Ririn itu mantel jangan dipakai ya katanya. Om, Ririn berubah jadi pocong gitu kan. Itu bokapnya marah-marah. Bahasa-bahasa kasar itu keluar semua. Ya udah kalian di mana? Kasih tahu. Dikasih tahu kan tempatnya. Janjian di rumah si abang. Di rumah si abang yang kakak kelas gua, janjian di situ. Kita turun gunung itu jam berapa ya? Sekitar jam 4, jam 5-an mungkin ya. Sekitar jam segitulah turun. Nah kita di rumah si abang nungguin bokapnya Ririn. Nah bokapnya jam 10, jam 11-an mungkin datang ke rumah si abang. Nah kita jelasin kan, Ririn begini. Ririn pakai mantel, terus tahu-tahu terbang, mau dilepasin mantelnya susah, terus naik ke pohon. Ririn tiba-tiba berubah jadi pocong gitu kan. Nah di situ kan, ya udah yang tahu tempatnya kan kalian udah pulang aja. Teman-temannya Ririn tuh kan, ya di sini urusan saya aja udah, katanya kan gitu, kata bokapnya Ririn tuh. Yang 6 orang berarti pada pulang kan. Nah si bokapnya Ririn itu kan minta antar kan, di mana Ririn berubah jadi pocongnya itu di mana sih? Antar saya ke tempat itu. Bokapnya Ririn itu kan mintanya si abang sebenarnya, anterin gua, kata bokapnya Ririn kayak gitu. Ya abangnya nggak mau. Lu tanggung jawab dong, gue minta dianterin, lu gak bakal apa-apa, anterin, tunjukin tempatnya di mana. Nangis dia, tuh gue badan gede itu. Dia nggak mau, dia takut, sama gue juga takut. Tapi kan di situ siapa lagi yang tahu tempatnya, yang lain kan udah pada pulang. Ya akhirnya gue yang nemenin bokapnya Ririn. Waktu itu bokapnya itu ada yang nemenin, ada kayak guru spiritualnya gitu. Malam ke Salak lagi, gue nunjukin tempatnya. Kesana sih sore lah. Setelah bokapnya Ririn ke orang pintar yang ada di Sukabumi. Nah tapi bokapnya Ririn ke Salak sama guru spiritualnya itu. Pasti ketemu, kata guru spiritualnya itu. Masih di tempat itu, katanya. Udah tuh sore kesana bikin tenda. Wah, semalam gue masih lihat. Gue ada di sini lagi gitu kan. Nah pas malamnya mulai tuh ada ritual. Gue gak ngerti kan, gue cuman duduk aja ngeliatin, itu urusan mereka gitu kan. Kayak ada ritual manggil gitu lah. Setelah ritual selesai, nanya kan, Arya, terakhir Ririn di mana sih? Nah, gue tunjukin kan, pas di jalan, tik, kayak suara langkah kaki gitu kan. Tapi bener-bener tik, kayak gitu kan. Pas gue lihat, buset apaan? Gue langsung nutup mata, badan gemeter, gue tutup mata. Si guru spiritual bokapnya Ririn ini komunikasi gitulah. Gue nggak tahu apa yang, pokoknya komunikasi kayak gitu. Nanya, kedatangan saya ke sini mau menanyakan perihal perempuan yang berubah jadi pocong. Apakah tahu itu kan di mana sekarang? Terus malah si makhluk itu marah
Marahnya itu kenapa? Karena gua, katanya. Gua gak sopan, katanya. Gua disuruh ngeliatin dia. Disuruh ngeliatin makhluk itu. Gua kan gak berani, gua nangis kan. Gua takut, itu gede. Kayak apa tahu, tingginya itu udah kayak pohon aja. Guru spiritualnya bokapnya Ririn tuh bilang kayak gini, buka aja matanya, jangan dilihat, katanya kan, dilihat kakinya aja gitu lah. Gue buka mata, buset deh, itu kaki udah kayak apa tahu. Gue lihat ke atas kan, penasaran juga, apa ini gue salah lihat apa gimana. Gue ngeliat ke atas kayak kakek-kakek, tapi tinggi bener, badannya gede banget. Udah kan di situ, pokoknya gue sambil buka mata sambil nangis, itu bener-bener nangis. Udahlah, guru spiritualnya itu komunikasi dengan makhluk itu. Dan ternyata katanya Ririn udah nggak ada di situ, udah diusir sama penunggu salak. Nanya kan guru spiritualnya itu, diusir kemana, dibuang kemana, nggak ngejawab. Ya cari aja mungkin kayak gitu. Nah di situ ternyata kan udah tahu Ririn udah gak ada di tempat itu. Ya turun lah, kita turun semua. Dapat laporan. Nah di situ tuh Sukabumi gempar tuh 2008. Gemparnya kenapa? Katanya ada kejadian, ada yang nangis, ada yang ngetuk pintu, terus ada yang ngelihat si pocong ini ke beberapa tempat di Sukabumi. Keliling tuh. Makanya disebutnya itu polling kalau di sana, pocong keliling gitu. Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah warga. Minta tolong. Minta tolong dibukain mantel. Ya orang mah pasti takut lah. Ririn bilangnya bukain mantel, tapi kan orang ngeliatin itu kan pocong. Tapi Ririn ngerasa dia itu pakai mantel. Yang gue denger kayak gini, misalkan dalam 7 hari, Ririn, mantel yang Ririn pakai itu nggak dilepas, Ririn mati. Gua pikir awalnya itu udah selesai. Ririn udah ada, masih hidup, mantelnya udah dibakar, selesai urusan. Ternyata enggak. Waktu itu gua sama kakaknya Ririn yang cewek, gua megangin Ririn tuh emang bener-bener deh. Tangan biasa aja. Gue pegang kan sama, itu bener-bener loh. Berontak bener-bener. Nah, gua dalam 7 malam itu nemenin bokapnya Ririn sama orang pinter itu. Lu jadi ikut terus ya? Jadi ikut terus, jadi penunjuk jalan. Jadi penunjuk jalan. Nah, bokapnya Ririn tuh ngasih sayembara. Siapa yang bisa nangkep pocong, yang bisa ngelepasin mantel, mau apa aja dikasih. Gue balik tuh ke rumah, rame banget tuh. Iya ada pocong keliling. Nah itu dia 2008 itu belum ada teknologi, belum secanggih sekarang, sosial media belum serame sekarang. Tapi kan the power of, jadi cerita itu dari mulut ke mulut nyebar sampai ada orang kayak gini, wah lumayan nih, bodo amat pocong juga, mau gua kejar katanya kayak gitu. Gua mah di kampung iya aja gitu kan, pura-pura nggak tahu, padahal tiap malam gua nemenin Oh gitu. iya nemenin bokapnya Ririn. Tapi gua gak sendiri, emang sama guru spiritualnya, dan itu minta bantuan ke banyak orang. Kita sowan ke kiai-kiai juga.
Malam pertama gak ada hasil. Datang kabar, oh di sini ada warga ngelihat pocong katanya. Kita datang ke kampung itu. Arya di mana? Ini kampung ini di mana? Oh ini di sini. Jadi gue penunjuk jalan aja gitu. Kampung ini di sini, kampung ini di sini. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam keenam gak ada hasil. Udah kayak apa ya? Kita udah pesimis lah. Terus gue mikir kan, 7 malam. Berarti Ririn mati dong kalau nggak ketemu. Tapi di situ ada salah satu orang pintar juga dari Sukabumi Selatan. Dari Sukabumi Selatan bilang kayak gini, nanti saya kemat gitu. Kemat itu dalam artian biar si Ririnnya itu datang ke satu tempat. Nanti dikunci dalam artian kayak gitu. Gue gak ngerti loh masa-masa gaib pada waktu itu. Gue belum ngerti kemat itu kayak gimana. Sekitar jam 9 atau jam 10 dapat laporan. Katanya di genteng, di atap rumah warga ada pocong. Di satu kampung di Sukabumi. Bokapnya Ririn kan tanya kan, Arya tahu gak tempat ini? Kita kesana. Ya kita kesana kan, jam 11 lah nyampe kampung itu. Emang kampungnya lumayan sepi gitu kan. Rumahnya itu jaraknya itu jauh-jauh. Ada di atas genting. Ririn itu duduk minta tolong. Ya orang mau gimana nolongin, ngelihat gitu aja udah ngeri gitu kan. Itu dari jam 11 baru bisa ketangkapnya itu sebelum subuh. Katanya kalau adzan subuh, kalau kedengaran adzan subuh, Ririn enggak kena gitu, mati. Udah pakai apa tahu lah cara-caranya, banyak cara gitu, nggak bisa kena. Ada yang naik nih ke genting nih, udah deket, udah kayaknya tinggal meluk kayak gitulah, hilang. Nanti ada lagi ngelayang, tapi tetap di daerah situ gitu. Alhamdulillah gitu, kena juga. Gimana cara kenanya? Itu kayak apa, ditarik kayak gitu, kayak orang pintarnya itu kayak ngelemparin apa ya, tali kayak gitu. Tapi nggak ada talinya, nggak ada talinya. Tapi gerakannya itu kayak ngelempar tali, ditarik itu kan, salah satunya ada yang ke atas, terus kena lah. Tahu kayak bacaan kayak gimana nggak tahu, gue nggak paham. Kena lah itu. Yang tadinya itu kayak samar kan ya, kelihatan cuman samar, kayak bayangan gitu. Nah udah pas di bawah itu jelas itu Ririn, pocong, mukanya busuk, udah kayak mayat berapa tahun gitu. Jujur bau, gue pengen muntah itu. Ada beberapa proses lah gitu kan. Nah mantelnya itu kan kita melihatnya kain ya, kain kafan. Tahu lah di proses-proses gitu, tahu-tahu kayak ngebuka gitu, dan itu jadi mantel. Ririn telanjang. Sorry, emang nggak tanpa busana lah. Tanpa busana. Pertama gue lihat Ririn itu badannya kan berisi lah. Ya seminggu jadi pocong, badannya jadi kurus gitu. Banyak luka, apalagi gue lihat kakinya gitu kan, berdarah-darah. Nah si mantelnya itu dibakar sama orang pintarnya itu, si mantelnya itu. Pas dibakar ya udah kayak apa ya, tisu dibakar itu kan mantel ya, ngelebur aja gitu, ngelebur udah. Nah Ririn dibawa ke rumah sakit lah. Gue pikir awalnya itu udah selesai, Ririn udah ada, masih hidup, mantelnya udah dibakar, selesai urusan. Ternyata enggak. Beberapa hari setelah kejadian itu kan sempat dirawat di rumah sakit. Setelah pulang
kalau nggak salah dirawat 2 atau 3 hari gitulah. Pulang ke Jakarta kan, udah membaik ke Jakarta pulang. Ada satu hari gue ditelepon sama Ririn. Ditelepon, kok Arya nggak pernah jenguk Ririn sih? Hari itu nelpon tapi gue nggak pernah. Oh ya nanti kalau libur. Gue kan masih sekolah waktu itu kan. Ya nanti kalau libur. Nah suatu hari bokapnya yang telepon. Gue lihat nomor siapa gitu kan, ada yang telepon. Arya bisa nggak ke rumah? Kalau nggak punya ongkos nanti saya kasih ongkos gitu kan. Saya ganti, pokoknya Arya kesini temenin Ririn ya. Oh iya pak. Gue kan waktu itu 17 tahun belum tahu Jakarta gitu kan. Gue ke Jakarta, rumahnya di Jakarta Ririn ini. Nah gue ke rumahnya Ririn itu sama si abang. Si abang yang ngajak gue ke Salak tuh. Gue pikir gini, ke Jakarta, ke rumah Ririn, nengokin Ririn. Sore juga udah pulang lagi gitu kan, ke Sukabumi. Pas gue mau pulang, ditahan-tahan lah kayak gitu. Mau pulang, bang pulang yuk. Jangan dulu pulang gitu kan. Masih kangen gitu kan. Ya udah, tadinya mau pulang, nggak jadi. Terus jam berapa? Jam 3-an kita pamit pulang. Ririnnya gitu lagi. Masa sih jangan dulu pulang lah, nanti masih sore gitu kan. Nggak jadi lagi. Nah, pas yang terakhir itu, pulang yuk sama si abang gitu kan. Bang pulang minta izin lagi. Dirinya ngomong gini, abang jangan nyuruh Arya pulang terus dong. Kalau abang mau pulang aja, biarin Arya mah nginep di sini kayak gitu kan. Nah lo kata gue, nginep gimana gue kan, beneran si abang pulang, gue ditinggalin sendirian. Ada lu Nginep gue lagi libur sekolah. enggak, orang gue masih sekolah. Perkara itu tuh. Udah tuh gue nginep. Nah ini kejadian yang gila juga, yang dari awal tadi gue bilang, gue pikir setelah Ririn ketangkep, mantalnya dibakar, selesai urusan. Itu kenapa gue bilang belum selesai itu. Nah, ini nih pas gue nginep di rumah Ririn. Ririn kan di lantai 2. Nah malamnya itu, gue ngobrol sama bokapnya lah. Dari situ ceritain lah kenapa Ririn bisa jadi pocong karena mantel itu. Ternyata di mantel itu ada sesuatu, kalau mantel itu dipakai bukan sama bokapnya, siapapun orangnya, jadi pocong. Kebetulan yang pakai mantelnya itu anaknya sendiri, Ririn. Nah, Ririn yang jadi pocong. Nah dari obrolan sama bokapnya Ririn itu, dia ada perjanjian sih. Ya makhluk kayak gitulah, iblis kayak gitulah. Dia orang kaya kok, tapi ada perjanjian di mana jadi setiap perjanjian dengan iblis selalu ada tumbal kan. Terus biasanya si iblisnya minta apa. Nah si iblisnya ini maunya itu di mantel itu. Istilah katanya, gue ada di mantel ini, gue harus ikut sama lu, sama bokapnya Ririn. Nah Ririn ke Gunung Salak bawa mantel bokapnya. Kadang gue mikir, untung bukan gue yang pakai mantel. Kalau gue pakai mantel, bayangin aja, si Arya pakai mantel jadi pocong, siapa yang mau nyariin gue? Gitu kan. Kalau Ririn ya bokapnya gitu kan, sampai sayembara segala. Mungkin kalau gue yang pakai, terus ada yang ngabarin ke keluarga gue, udah biarin jadi pocong aja udah gitu mungkin ya. Nah gue nginep di Ririn, gue ngobrol sama bokapnya tuh. Ngeliat tuh, buset, ada TV-nya gede bener. Kan TV gue kan 14 in di rumah. Itu TV gede bener lah. Gue betah di rumahnya Ririn tuh. Bokapnya ke kamar kan. Gue di ruang tamu, berarti kan di ruang tamu. Gue belum tidur. Pertamanya ada SMS tuh masuk. Arya beneran di Jakarta katanya. Temennya Ririn nih SMS, kan dia punya nomor gue juga. Iya ada di Jakarta nih, di rumah Ririn. Langsung telepon dia. Sebenarnya jadi gini, Ririn masih suka jadi pocong. Hah? Maksudnya gimana sih?
gitu. Jangan nakut-nakutin gue beneran Arya, kan gue pernah nemenin Ririn. Gue tidur sama di kamarnya Ririn, tahu-tahu Ririn berubah jadi pocong lagi. Gue takut itu, nangis, Ririn nangis. Udah gue mau tidur lah gitu kan, gue mau tidur lah, jangan takut-takutin gue. Mau matiin tuh, tahu-tahu jadi kan gue duduk di sini misalkan, nah ada tangga ke atas ke lantai 2. Gue denger itu suara Ririn sih, gue denger suara Ririn. Tapi bener itu kejadian. Di malam itu gue denger Arya tidurnya di kamar Ririn aja, temenin Ririn gitu kan. Pas gue nengok, ini posisinya kayak gini, misalkan tangan di belakang nih, gue begini aja, puset, jadi pocong. Dia ngomong kayak gitu? Iya, ini pocong, tapi nggak begini, tapi kain kafan gitu. Beneran jadi pocong, Bu. Di situ gue pengen nangis, gue teriak, pengen lari apa gimana. Gue teriak kan, ibu, bapak, gitu kan. Maksudnya manggil nyokapnya sama bokapnya Ririn, gak ada yang keluar gitu kan. Temenin Ririn gitu kan. Tidurnya di kamar aja. Gue nangis lah. Ya kalau cewek biasa mah nemenin di kamar ya ayo, gue itu kan pocong gila gitu. Gue nangis itu, serius gue nangis. Gue pikir itu udah beres. Gue teriak, keluarlah bokapnya Ririn. Jadi gendong Ririn ke kamarnya. Di malam itu gue di kamarnya Ririn tidur tuh di kasurnya gitu. Gue mau deket pintu, diam aja kayak gini. Arya di sini deket, gila lu pocong anjir. Ngapain minta temenin sama gua gitu kan. Gua deket pintu, gua diemnya. Kok jadi di kamarnya dia? Kok jadi di kamar dia akhirnya? Iya, pengen dia temenin. Bokapnya Ririn bilang, Arya temenin aja ya gak apa-apa. Oh gitu. Iya, bokapnya Ririn bilang gitu, kebakaran apa-apa, temenin aja. Nanti juga pagi udah gak jadi pocong lagi katanya. Tapi pas subuh itu jadi ini lagi. Jadi biasa lagi. Nah kayak gitulah. Nah terus ternyata itu kutukan. Katanya itu masih Ririn terus jadi pocong sampai 99 hari katanya. Setelah itu normal lagi? Baru normal lagi dengan syarat pengen dicariin mantel lagi. Mantel yang sama kayak yang dibakar itu. Jadi si iblisnya itu rumah dia gitu. Dia itu kenapa Ririn masih suka jadi pocong padahal udah nggak pakai mantel lagi. Ternyata si iblis itu maunya itu rumah gue kenapa dibakar, gue mau mantel itu lagi. Ada ritual lagi tuh di situ, bener-bener pengen selesai lah semuanya. Gimana caranya itu ada ritual, ada orang-orang pintar itu banyak banget lah. Gimana caranya biar Ririn gak jadi pocong lagi. Bokapnya emang bener-bener ya orang kaya lah ya. Gimana caranya biar anaknya gak kena kutukan lagi gitu kan. Malamnya itu gue sama kakaknya tuh, ada kakaknya Ririn. Di malam itu, di malam yang pas terakhir ini udah pasti berhasil, Ririn gak bakalan jadi pocong lagi. Waktu itu gue sama kakaknya Ririn yang cewek, gue megangin Ririn tuh emang bener-bener deh. Tangan biasa nih, gue pegang kan sama itu bener-bener loh. Berontak bener-bener. Dari manusia biasa jadi pocong, jadi manusia biasa lagi. Nah udah kan jam berapa gitu, udah selesai gitu kan. Konsekuensinya ternyata Riri normal lagi, tapi ingatan dia dihapus sebagian. Riri normal lagi tapi konsekuensinya gitu, normal tapi dengan ingatannya itu kehapus. Jadi dia nggak terjadi apa-apa sama dia. Paginya nih pas sarapan gitu kan, pas di meja makan Ririn bilang gini, ada orang katanya kan. Ririn lupa sama gua.
"Ma, ini siapa?" katanya kayak gitu kan. Buset, tuh bener-bener lupa apa gimana sih itu. Dia nggak ngenalin gua, padahal 7 malam gua ikut bokapnya nyariin dia. Gua nemenin dia tidur pas jadi pocong. Pas dia sadar, ada orang lupa sama gua. Tapi buat netizen jangan langsung nyari ya, caranya jangan diikutin. Jangan lah. Jangan diikutin ya, bahaya. Kali aja kalau mau Langsung dicari cara. mau ngelupain mantan ke Kang Arya, jangan. Mahal gitu. Itu dia gengs, pengalaman horor yang luar biasa sekali dari Kang Arya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan banyak nih, mungkin netizen juga ingin bertanya ya, gue mewakili di sini. Kan cerita lo ini sempat viral ya Kang ya. Dan pasti sesuatu yang viral itu ada pro dan kontranya. Dan bagi sebagian orang mungkin akan sangat sulit mempercayai ya bahwa ada mantel bisa terbang, kemudian ada orang jadi pocong gitu. Nah, tanggapan lu gimana tuh? Itu kembali ke diri masing-masing ya. Tapi terkait kejadian pocong ini, orang jadi pocong ini, kejadiannya di Sukabumi tahun 2008, itu dia emang dokumentasinya itu kurang. Tapi mungkin bisa ada jejak-jejak, ada beberapa saksi dari beberapa wilayah di Sukabumi tentang ada kejadian pocong keliling, ada pocong datang ke rumah, ngetuk pintu, minta dibukain mantel. Ada sih beberapa tweet, pengakuan mungkin ya, testimoni dari orang yang di saat itu 2008 itu emang ada lu dapat terima banyak tweetan juga. Ada sih di Twitter, itu gue tahu dari followers misalkan, jadi beneran nih kejadian ini emang pernah gitu kan. Itu 2008, Februari 2008. Sekarang Februari 2020, 12 tahun yang lalu itu. Coba 12 tahun yang lalu ada ini ya, ada sekarang ya. Misalkan pas pencarian pocong itu ada yang nge-tweet gitu kan, "Woi, gue lagi nyari pocong," gitu kan. Ada Pak Lurah mungkin kalah di Facebook. Ya. Enggak lah, itu keren. Iya. Nah, nanti gue bikin vlog mungkin ya, bikin vlog panen pocong gitu kan. Terus juga mungkin masih banyak yang bingung nih Kang. Perjanjian, bokapnya mengadakan sebuah perjanjian hingga si Ririn ini menerima akibatnya ya. Perjanjian apa itu? Waktu gue nginep di rumahnya Ririn itu kan, bokapnya cerita ya sedikit banyak cerita tentang perjanjian dia sama iblis di suatu tambang. Jadi bokapnya Ririn ini punya tambang katanya, punya tambang kayak gitu. Itu kayak pesugihan ya? Bisa mungkin. Selalu ada tumbal kan, selalu ada tumbal, dan yang jadi tumbalnya itu ini juga ada sedikit pengen gue tanyain sih. Hubungannya si abang itu sama Ririn dan kawan-kawan tuh apa ya? Kan lu dapat kenal Ririn kan dari si abang. Oh iya. Nah, hubungannya tuh apa ya? Gue nggak tahu kan ya. Mungkin Tapi emang tour guide ya abangnya itu dihubungin kali ya? nah itu gue gak tahu, maksudnya yang kenal sama abangnya kakak kelas gue itu gak tahu yang mana gitu. Di mana gak tahu. Ikut aja. Gue bang ikut aja, gue gak siapa yang kenal ini, yang jelas gue ngikutin aja mereka gitu. Gue gak tanya, emang bang lu siapa sih gitu, ininya siapa, temen lu, saudara. Gue gak banyak tanya, yang penting gue nemenin ke Salak, gue dapet duit, udah gitu. Selain dapet duit, gue juga dapet pocong gitu. Ya, jadi sungguh luar biasa sekali memang pengalaman yang dipunyai oleh Kang Arya ini. Mungkin ya sangat jarang ya ada cerita-cerita seperti ini yang betul-betul apa ya, di luar nalar sehat lah, nalar sehat kita lah ya. Bukan jarang sih, mungkin belum ada yang menceritakan lagi. Tapi kejadian-kejadian ini bukan sekali dua kali lah, mungkin beda ceritanya. Yang ini jadi pocong, pesugihan itu kan orang-orang pesugihan pasti berhasil. Ya enggak lah, enggak semuanya kayak gitu. Ada yang pesugihan tahu-tahu mati aja. Say no to pesugihan gitu kali ya. Betul. Jadi kalau boleh gue ambil hikmahnya ya buat kalian,
abis dengar cerita ini, ya untuk apa sih sebetulnya hal seperti itu ya? iya. Kekayaan juga kita nggak bawa mati, Betul. dan malah jadi repot di kemudian harinya ya. Apalagi seperti contoh ini, anaknya sendiri yang mengalami. Iya. Ya. Kalau di agama gue ya, karena gue muslim kan, itu juga salah satu dosa besar ya, musyrik. Betul. Gitu ya. Betul. Itu sih pelajaran yang bisa diambil dari video kali ini, luar biasa sekali. Dan buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share video-video kita. Demikian saja video kali ini, dan ciao. Terima kasih banyak, Kang. Siap.